Jika Anda seorang debitur, baik selaku pribadi maupun badan hukum perusahaan, kemudian Anda mengalami problem keuangan dan Anda dinyatakan gagal bayar, cedera janji, wan prestasi, kemudian Anda tentu akan mengupayakan upaya restrukturisasi, restrak di pihak kreditur. Namun apabila restrak kesekian kali Anda tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, atau mengalami komunikasi yang tidak kondusif, komunikasi yang tidak baik, dan ada upaya-upaya dari kreditur untuk menguasai objek jaminan yang telah Anda ikatkan pada saat awal perjanjian kredit, di mana Anda telah menikmati, telah menerima bentuk uang atau bentuk fasilitas dari para kreditur tersebut. Upaya apa yang bisa dilakukan? Yaitu Anda dapat mengajukan, mendaftarkan penundaan kewajiban pembayaran hutang di pengadilan niaga pada pengadilan negeri di mana tempat domisili hukum debitur berada gitu. Apa kemudian tujuan dari pengajuan pendaftaran PKPU? Tentu yang diharapkan Anda selaku debitur yang saat ini mengalami problem keuangan, yang sudah dinyatakan wan prestasi, gagal bayar berdasarkan bukti-bukti peringatan dan perjanjian yang ada, tentu Anda ingin mendapatkan penyelesaian seluruh kewajiban hutang Anda, seluruh kewajiban hutang Anda kepada para kreditur selesai secara tuntas dalam proses PKPU dengan melibatkan negara, lembaga negara, dalam hal ini adalah pengadilan niaga sebagai badan yang menyelesaikan proses wan prestasi hutang di tahap pengadilan. Itu mungkin terjadinya penyelesaian itu tentu harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Bagaimana terjadinya sebuah kesepakatan dalam proses PKPU antara debitur dengan para kreditur? Tentu selaku debitur harus menawarkan proposal perdamaian Jadi setelah mengajukan, mendaftarkan permohonan PKPU dan pengadilan telah menerima permohonan PKPU menyatakan bahwa Anda selaku debitur dalam masa PKPU 45 hari misalkan dinyatakan. Selanjutnya ada rangkaian rapat kreditur, kemudian ada rapat dari majelis hakim yang kemudian memutus, di mana masa proses PKPU ini memakan waktu 270 hari. Nah, Anda maksimalkan, Anda upayakan sebaik mungkin dalam proses ini untuk apa? Yaitu untuk meyakinkan para kreditur untuk menerima tawaran perdamaian dari debitur. Yakinkan para kreditur untuk menerima bagaimana tawaran kesepakatan yang Anda tawarkan, yang kemudian diharapkan kesepakatan ini akan ditandatangani, dihomologasi di hadapan hakim. Nah, pertanyaannya adalah bentuk kesepakatan seperti apa atau proposal perdamaian seperti apa yang baik agar para kreditur dapat menerima tawaran ide proposal perdamaian yang Anda ajukan. Baik. Nah, saya rasa mengacu pada penulisan secara umum proposal perdamaian itu, proposal perdamaian pembukaan gitu kan, secara formalistik, ada cover, ada pembukaan, ada latar belakang, ada rumusan masalah gitu kan. Kalau lebih serius lagi kan, kemudian Anda hutang kepada para kreditur berapa, nilai pokok denda total berapa, dan sehingga totalnya berapa. Nah, atas hutang-hutang tersebut kira-kira Anda sumbernya pembayaran dari mana, janji Anda akan menyelesaikan kapan, seperti apa, bagaimana terhadap objek jaminan itu dan ada investor dari mana, mencairkan potensi-potensi sumber keuangan dari luar ada berapa gitu kan. Tawarkan itu secara realistik sampai kemudian Anda tutup, Anda sampaikan ke para kreditur. Tidak bisa sekali, mungkin bisa 2 kali, 3 kali, batas maksimal sampai 270 hari. Dalam praktek hampir jarang memaksimalkan waktu itu. Tapi prinsipnya dalam pembuatan proposal perdamaian, sesuai pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bagaimana proposal perdamaian supaya diterima oleh para kreditur? Sepanjang para kreditur memiliki itikat baik sepanjang Anda selaku debitur bisa meyakinkan
bagaimana supaya usaha Anda bisa berlanjut, kepentingan Anda bisa berlanjut, kepentingan para kreditur bisa terjamin, maka sejatinya ketika Anda berikan keyakinan kepada para kreditur, masalah proposal perdamaian bisa disesuaikan, bisa dibuat kemudian, bisa disesuaikan, bisa diperbaiki. Gitu, yang pertama. Yang kedua, dalam proposal perdamaian itu, yang pertama tadi saya sampaikan, Anda bisa meyakinkan para kreditur ya. Yang kedua, dan ini lebih penting juga, adalah bagaimana proposal perdamaian itu yang nanti akan ditandatangani itu yang realistis, yang masuk akal, yang dapat dijalankan, yang kemudian mengarah pada penyelesaian terhadap seluruh kewajiban hutang Anda yang sudah mengalami gagal bayar, cedera janji, dapat diselesaikan pada masa proses PKPU dengan ditandatanganinya draft perjanjian yang di hadapan majelis hakim. Sekian.